Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi yaitu sistem manajemen laundry. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zakaria dari kelas MIP 4A. Oke, langsung saja. Saya akan mendemokannya mulai dari proses diagram, codingan, dan interface-nya. Oke, ini adalah kelas diagram. Ada 6 tabel di sini. Paket, tipe transaksi, pelanggan, transaksi, pembayaran, dan user. Di paket itu kita bisa ada ID, nama, harga, deskripsi, bisa menambah paket, mengedit dan menghapus. Di detail transaksi bisa menambah transaksi, mengedit, menghapus dan mencetak. Di transaksi ini ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal masuk, status, tanggal selesai, yaitu kita bisa menambah transaksi, mengedit transaksi, mencetak transaksi, dan menghapus transaksi. Di pelanggan ini ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, tetangga daftar. Kita juga bisa menambah pelanggan, mengedit pelanggan, cetak pelanggan, dan hapus pelanggan. Lalu di pembayaran, ada ID pembayaran, ID transaksi, total pembayar, metode bayar, tanggal bayar. Kita bisa menambah pembayaran, edit pembayaran, hapus pembayaran. Kalau di user, ada ID, username, password, user bisa login, register, dan logout. Oke, langsung kita ke codingan. Ini adalah codingan dari aplikasi manajemen laundry. Yang pertama, ada model. Di sini untuk mendeskripsikan kelas-kelasnya. Lalu ada view. Ini hanya berfungsi untuk menampilkan tampilan dari aplikasinya. Dan di sini ada DB untuk database, kelas database, dashboard. Untuk ini adalah backend dari dashboard agar dia bisa berfungsi. Ada edit sini agar bisa diedit, hapus juga agar berfungsi untuk menghapus, tambah sama juga, lalu menampilkan data user dan update status. Oke, langsung ke codingan. Di sini kita diminta untuk login dahulu. Jika belum punya akun, maka bisa daftar. Misalnya di 12. Langsung daftar saja. Nah, artinya ini registrasi telah berhasil. Kita login sesuai dengan username kita tadi yang telah kita masukkan. Oke, ini adalah dashboard dari aplikasi sistem manajemen laundry ya. Di sini ada jumlah pelanggan, cucian proses, cucian selesai, cucian diambil. Ini akan otomatis bertambah sendiri sesuai data. Di sini adalah riwayat transaksi terakhir yang mendapatkan 10 transaksi terakhir di ketika kita menginput transaksi di sini. Yang pertama, saya akan melihatkan pelanggan. Di sini kita bisa menginput pelanggan, kita bisa input pelanggan baru, lalu enter, alamat sanbas, pun kita simpan. Nah, selain itu kita juga bisa untuk mengeditnya.
maka otomatis akan berubah. Ini juga bisa kita hapus dan bisa kita cetak juga. Ini akan langsung ke aplikasi print. Bisa kita PDF juga di sini. Save to PDF kalau mau. Kita coba si PDF dulu ya. Save. Nah, ini akan tersimpan. Begitu. Lalu di sini juga kita bisa mencari sesuai nama ataupun alamat. Misalnya kita cari alamat Jawai, maka akan muncul data orang Jawai. Bisa juga dengan cari nama, ini Agus. Nah, akan muncul nama Agus. Lalu di sini ada transaksi. Sebelum itu saya akan memotretkan paket. Di sini ada paket. Kita bisa menambah paket. Bisa juga mengedit paket. Coba saya akan edit dulu ini. Misalnya cuci sampai kering dan seperti itu. Ketika kita simpan, maka akan langsung tersimpan. Ini juga bisa kita hapus. Misalnya saya akan menghapus ini, maka data akan terhapus. Lalu di sini ada transaksi ya. Kita akan tambah transaksi dulu. Oke, di sini misalnya namanya pelanggannya adalah sesuai dengan langganan kita yang tadi. Misalnya kita pilih ini, makanya akan otomatis pas tanggal yang tanggal ini otomatis akan terisi sesuai dengan tanggal hari yang kita pilih, hari yang kita input data ini. Misalnya 7 only, beratnya 7, maka pembayarannya pun akan otomatis harga paket per kilo dikali berat. Ini ada dua metode pembayaran, bisa cash ataupun transfer. Misalnya dia akan metode transfer. Ketika kita simpan, otomatis di sini akan tertambah ya datanya dan akan nampak di sini. Ini juga bisa kita edit kembali sesuai yang kita inginkan, dan di sini ada fitur selesaikan, maka di statusnya akan selesai dan bisa kita tandai ambil, statusnya akan berubah diambil. Ini juga bisa kita hapus datanya. Sebenarnya kita akan hapus yang sudah lama, maka akan terhapus dan bisa kita cetak juga. Ini juga bisa kita cari sesuai dengan nama. Misalnya Zaki, akan muncul data Zaki. Lalu di sini ada laporan. Ini adalah laporan sesuai dengan transaksi. Ini bisa kita filter berdasarkan tanggal, misalnya tanggal 28, kita filter, maka akan tampil data tanggal 28. Kita akan cetak laporan, maka datanya akan tercetak. Bisa kita cetak dengan Epson ataupun PDF. Dan ini adalah tombol untuk logout. Ketika kita pencet ini, maka otomatis akan logout dan harus login lagi. Oke, sekian video dari saya. Mungkin hanya segitu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.